Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deswita Dwi Anggriani, siswi dari SMAN 26 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Materi yang pertama saya bahas yaitu laporan hasil observasi atau teks LHO. Jadi, apa sih itu teks LHO? LHO adalah teks yang menjelaskan suatu objek berdasarkan hasil observasi, pengamatan, atau penelitian. Ciri-ciri dari teks LHO yaitu yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, dilakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, tidak menduga atau menyimpang objek tunggal. Yang kelima, berdasarkan fakta. Fungsi dari teks LHO yang pertama, informasi sumber faktual. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Yang keempat, sarana pendokumentasian sebagai pengawasan dan perbaikan. Struktur dari teks LHO atau laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang dimana berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lain sebagai pembuka. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Nah, yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks LHO dibagi menjadi 4. Yang pertama, kata atau frasa verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Yang pertama akan kita bahas yaitu kata atau frasa verba dan nomina. Jadi, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contoh, wayang tersebut selalu dimainkan dengan irian, gamelan, dan tari-tarian, yang dimana wayang sebagai kata benda atau nomina dimainkan itu termasuk kata verba atau kata kerja, dan iringan gamelan termasuk kata nomina atau kata benda. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu afiksasi atau imbuhan. Nah, afiksasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang bakal kita bahas yang pertama adalah prefiks atau awalan. Contohnya, bermain, yang dimana kata awalannya ber dan kata dasarnya main. Nah, yang kedua itu sufiks atau akhiran. Contohnya, mainan, yang dimana kata dasarnya main dan akhirannya an. Nah, yang ketiga, infiks atau sisipan, yang dimana infiks ini setelah kata dasar. Contohnya, telunjuk, kata dasarnya tunjuk, berarti sisipannya itu yaitu el atau el. Yang keempat yaitu konfiks atau awal dan akhir. Contohnya, kesimpulan, yang dimana kata dasarnya simpul, kata awalnya ke, dan akhirannya an. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Nah, kalimat definisi biasanya menggunakan verba definitif. Nah, contoh kata verba definitif yaitu adalah, yakni, merupakan, ialah, dan lain-lain. Sedangkan deskripsi menggambarkan suatu secara rinci, contohnya ukuran, warna, bentuk, aroma, sifat, peristiwa, atau cara-cara. Nah, yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat
Simplex biasanya terdiri dari satu subjek plus satu predikat, yang dimana tidak mempunyai konjungsi. Sedangkan kalimat kompleks itu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan konjungsi dan satu predikat, di mana kalimat kompleks ini mempunyai dua predikat. Mungkin sekian materi bab pertama dari laporan hasil observasi atau teks LHO kelas 10 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi. Saya Deswita Dwi Anggriani. Di sini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 bab 2, yaitu teks anekdot. Nah, apa sih itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan gambaran atau kejadian nyata atau sebenarnya. Anekdot bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial tertentu. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama itu bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua, ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya. Yang keempat, menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting, tetapi juga bisa mengenal kejadian sehari-hari di sekitar kita. Nah, yang kelima, memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Nah, yang keenam, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Struktur dari teks anekdot yang pertama, abstrak. Bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Sedangkan yang kedua, orientasi, yaitu awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Nah, yang ketiga, krisis. Krisis ini puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Nah, yang keempat, itu reaksi atau respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Yang kelima, itu koda. Bagian penutup atau penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama itu mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, mengandung kalimat retoris. Yang ketiga, mengandung kata kerja. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu atau kronologis. Nah, apa sih tujuan dari teks anekdot? Yang pertama, sarana untuk membangkitkan tawa pembaca. Yang kedua, sarana hiburan. Yang ketiga, sarana untuk mengkritik atau mengomentari sebuah kejadian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi teks anekdot kelas 10 semester 1. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi. Saya Deswita Dwi Anggriani. Kali ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 bab 3, yaitu teks hikayat. Jadi, apa sih itu hikayat? Hikayat berasal dari kata bahasa Arab hakah yang artinya menceritakan, menirukan, menyerupai, melukiskan, berkata, dan meneruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat diartikan sebagai cerita atau kisah, terutama yang berisi dongeng atau legenda, yang biasanya mengandung ajaran moral. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang mencangkup cerita, undang-undang, dan silsilah. Hikayat dapat bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Dalam sebuah cerita, hikayat biasanya menggunakan kata arkais. Jadi, kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini.
dengan cerpen. Dalam cerpen biasanya digunakan bahasa-bahasa yang lebih populer atau modern. Contoh kata arkais seperti syahdan atau pada suatu ketika atau suatu waktu. Sebermula, yaitu sebagai permulaan atau pada awalnya. Hubaya-hubaya, yaitu hati-hati atau peringatan untuk berwaspada. Hatta, yaitu dan atau juga. Apatah, yaitu apalagi atau lebih-lebih lagi. Sahaja atau hanya atau sekedar, dan berdaya, itu mampu atau berkuasa. Ciri-ciri hikayat yang pertama, memakai bahasa Melayu lama. Yang kedua, pralogis, cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Yang ketiga, istana sentris, pusat cerita berada di lingkungan. Yang ketiga, anonim, prosa yang tidak jelas siapa pengarangnya. Yang keempat, bersifat tetap dan baku. Yang kelima, memakai kata arkais. Yang keenam, bersifat tradisional, memiliki sifat tradisional atau meneruskan dan budaya yang dianggap baik. Yang kelima, menggunakan bahasa klise atau memakai bahasa secara. Selanjutnya, berulang-ulang, memiliki sifat didaktis. Yang ketujuh, magis, pengarang membawa pembaca ke dalam dunia khayalan. Yang kedelapan, mengisahkan cerita secara universal. Yang kesembilan, memiliki akhir yang bahagia. Nah, tujuan dari hikayat yang pertama, menumbuhkan semangat bagi pembaca. Yang kedua, menghibur. Yang ketiga, meramaikan suatu acara maupun suasana. Yang keempat, menyampaikan nilai-nilai luhur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan hikayat. Yang pertama, menggunakan kata-kata arkais. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas dalam hikayat itu dibagi beberapa. Yang pertama itu ada antonomasia, yaitu menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya. Contoh, si raja hutan datang dengan langkah megah. Yang kedua, personifikasi, yaitu menyatakan benda mati atau hidup seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, angin berbisik lembut di telinga malam. Yang ketiga, yaitu simel atau simile, membandingkan suatu hal dengan lainnya secara eksplisit. Contoh, dia berlari cepat seperti kilat. Yang keempat, itu metafora. Biasanya menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Contoh, dia adalah bintang di hatiku. Yang kelima, itu hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, aku sudah 1000 tahun. Struktur dari teks hikayat yang pertama itu ada abstraksi, yang biasanya berisi ringkasan peristiwa yang diceritakan dalam hikayat. Hal ini bersifat opsional. Yang kedua itu ada orientasi, berisi gambaran atau awal peristiwa, tokoh, watak, dan latar. Yang ketiga itu komplikasi, berisi urutan kejadian yang membuat sebab dan akibat. Yang keempat itu evaluasi, yaitu proses menuju ke penyelesaian atau jalan keluar. Yang kelima itu resolusi, berisi jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang ditemui tokoh. Yang keenam, koda, digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis. Unsur pembangun hikayat yang pertama itu tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, itu dibagi menjadi 3, tempat, waktu, dan suasana.
Yang keempat itu tokoh dan penokohan. Yang kelima sudut pandang. Yang keenam gaya bahasa. Ketujuh amanat. Dan nilai-nilai dalam hikayat itu yang pertama ada nilai budaya, yang berisi memuat konsepsi-konsepsi dalam masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap mulia. Yang kedua itu nilai pendidikan, berkaitan dengan semangat seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang ketiga itu nilai religiusitas, nilai yang mengikat manusia dengan Tuhan dan seisinya. Yang keempat itu nilai moral, yaitu gambaran tentang kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan. Yang kelima yaitu nilai sosial, biasanya berkaitan erat dengan individu lainnya atau sebuah kelompok. Karakteristik hikayat. Yang pertama, hikayat menggunakan kerajaan sebagai latar tempat, waktu, maupun suasana. Yang kedua, biasanya menggunakan alur maju. Yang ketiga, hikayat mengangkat permasalahan kerajaan seperti perebutan, kekuasaan, dan asmara. Yang keempat, adanya sistem kasta di masyarakat dalam cerita. Jenis hikayat menurut isinya dibedakan menjadi 6, antara lain 1. Cerita rakyat. 2. Cerita Jawa. 3. Cerita Islam. 4. Epos India. 5. Biografi dan sejarah. Keenam itu cerita berbingkai. Jenis hikayat menurut asalnya dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Melayu asli. Contoh cerita hikayatnya yaitu Si Miskin, Hang Tua, Indera Bangsawan, dan Malim Deman. Yang kedua itu pengaruh Jawa. Contoh cerita hikayatnya yaitu Wondang Pati, Panji Semirang, Indra Jaya, dari cerita Angling Dharma. Yang ketiga pengaruh Hindu atau India. Contoh ceritanya Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, Sri Rama dari cerita Ramayana, dan Sang Boma dari Mahabharata. Yang keempat, pengaruh Arab atau Persia. Contoh ceritanya 1001 Malam, Amir Hamzah, atau Pahlawan Islam dan Bakhtiar. Perbedaan hikayat dan cerpen itu yang pertama tuh kondisi sosial dan budaya. Kalau hikayat itu berkaitan erat dengan nuansa istana, tokohnya cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan. Cerpen itu lebih variatif dalam mengambil tokoh cerita, tidak terbatas pada keluarga kerajaan. Nah, yang kedua tuh alur cerita. Hikayat menggunakan alur maju yang konsisten, sedangkan cerpen lebih variatif dalam penggunaan alur. Dapat menggunakan alur maju, mundur, atau campuran keduanya. Yang ketiga itu sudut pandang. Hikayat biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan cerpen menggunakan sudut pandang yang beragam. Langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Langkah pertama, buat kerangka cerita dengan peta konsep. Gunakan peta konsep sebagai gambaran hubungan antar konsep atau ide. Kemudian, tuliskan cerpen dengan menggali nilai hikayat. Ambil inspirasi dari nilai pendidikan, religius, moral, dan sosial yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau ucapan
Yang kurang berkenan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.